Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Ayu Latifah, KMPM 1913031040. Saya di sini akan menjelaskan isi proposal bisnis saya, yaitu bisnis pet shop. Diawali dengan latar belakang. Usaha bisnis pet shop menjadi salah satu bisnis unggulan, terutama di kota-kota besar. Kecintaan dan rasa kami yang membesar terhadap hewan peliharaan membuat para pecinta hewan rela melakukan yang terbaik untuk merawat dan memberi rasa nyaman kepada hewan peliharaannya. Perlakuan khusus tersebut bukan hanya memberi perhatian dan memberi makan saja, tetapi juga melakukan perawatan-perawatan rutin dan mempercantik penampilan hewan peliharaan. Usaha pet shop yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan produk, jasa atau jasa bagi keperluan hewan. Pecinta hewan biasanya diuntungkan dengan hadirnya pet shop di daerah mereka, sebab akan memudahkan para pecinta hewan untuk mencari kebutuhan dan keperluan hewan peliharaan. Lanjut ke visi dan misi. Visi yang pertama itu take care, protect, and love them. Kedua, menjadi pet shop yang mensejahterakan hewan dan menjadi pilihan para pemilik hewan peliharaan. Misinya yang pertama, meningkatkan pelayanan dalam perawatan hewan. Yang kedua, ikut mendorong pemerintah agar lebih berperan dalam perlindungan terhadap hewan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap hewan. Yang keempat, berupaya menjadi pet shop yang memiliki pegawai yang handal, jujur, dan disiplin. Selanjutnya adalah gambaran usaha. Saya ingin membuka usaha yang dasarnya adalah hobi saya, yaitu membuka usaha pet shop. Di pet shop ini saya akan menyediakan pelayanan seperti growing atau salon kucing dan anjing, di mana para pecinta hewan dapat membawa hewan peliharaannya untuk memandikan dan memberi perawatan. Saya juga menjual kebutuhan dan alat perawatan hewan peliharaan, seperti makanan, sampo, aksesoris, mainan hewan peliharaan, vitamin dan obat-obatan hewan, gunting kuku dan sisir, pasir dan litter box, dan juga kandang. Pelayanan lainnya adalah penitipan hewan peliharaan, yang dimana para pemilik hewan peliharaan dapat menitipkan hewan peliharaannya. Jadi, jika para pemilik hewan peliharaan ingin pergi keluar kota atau mudik misalnya, tidak perlu khawatir lagi dan bingung harus menitipkan hewannya di mana. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, saya akan melakukan survei hewan peliharaan untuk memastikan apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk membuka pet shop itu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sosial media sebagai alat promosi tentunya, seperti IG, FB, Telegram, Twitter kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memasang spanduk di depan toko supaya masyarakat tahu bahwa di sini membuka pet shop gitu. Untuk pemilihan lokasi, saya memilih lokasi yang berada di pusat keramaian kota metro. Kemudian target konsumen. Target konsumen saya adalah masyarakat yang menyukai dan memiliki hobi memelihara hewan peliharaan. Untuk produk dan pelayanan, saya akan menjual makanan yang memang berkualitas dan memiliki merek brand bagus dan dikenal oleh para pencinta hewan, dan juga kebutuhan hewan peliharaan seperti aksesoris, makanan, sampo, vitamin, dan mainan kucing yang unik dan berkualitas tinggi. Untuk pelayanan growing, saya akan mencari pegawai yang sudah berpengalaman baik dan memiliki skill dalam hal growing hewan peliharaan. Dan untuk penitipan hewan, saya akan menyediakan tempat yang nyaman untuk para hewan, memberi makan dan membersihkan kotoran dengan teratur. Masuk ke penjelasan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Saya akan menyediakan makanan, peralatan, dan perlengkapan dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau. Kemudian, saya menerima jasa penitipan dan antar jemput kucing, tempat usaha di sekitar perumahan sehingga warga yang memiliki hewan peliharaan di sekitar rumah tidak perlu pergi jauh-jauh untuk membeli makanan dan kebutuhan hewan, dan juga tidak jauh membawa hewan ke kambingnya untuk dimandikan. Kemudian menyediakan lahan parkir yang luas dan bebas biaya parkir.
Jenis usaha ini tidak rumit dan mudah dijalani. Masuk ke analisis SWOT yang kedua, yaitu kelemahan. Usaha ini memerlukan modal yang sangat besar. Kemudian tidak banyak peralatan yang dijual di tempat ini, dan tempat ini tidak juga menjual hewan peliharaan. Tempat usaha yang belum permanen karena keterbatasan modal. Langsung ke analisis SWOT yang ketiga, yaitu peluang. Dengan pertimbangan modal yang terbatas, dimungkinkan akan menghasilkan laba yang relatif besar, sehingga dirasa lebih mudah untuk melakukan eksploitasi ke usahanya. Dan juga biasanya banyak pemilik hewan peliharaan yang malas untuk memandikan atau merawat hewan sendiri. Untuk hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, banyak yang pergi keluar kota atau mudik, dan kemungkinan besar akan menitipkan hewan peliharaannya ke pet shop bagi yang memiliki hewan peliharaan. Masuk ke analisis yang terakhir, yaitu ancaman. Yang pertama, selama ini usaha sejenis memiliki modal yang relatif besar sehingga dirasa lebih mudah untuk melakukan ekspektasi usahanya. Yang kedua, banyaknya pesaing yang berjualan secara online. Yang ketiga, banyaknya yang menjual produk makanan hewan peliharaan di supermarket. Sekian proposal ini saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.